Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Syafullah dari kelas psikologi 5C dengan NIM 1907016108. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan usia seksualitas anak dan remaja berkebutuhan khusus dan perlakuannya dalam Islam. Pendidikan seks pada anak usia dini dirasa sangat penting, karena pada usia 1 tahun, anak sudah menyadari keberadaan dirinya di lingkungan sekitar, apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk pembahasan pada kali ini, saya membaginya menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah tahapan usia seksualitas anak. Kemudian yang kedua adalah konsep pendidikan seks anak usia dini dalam perspektif Islam. Yang ketiga ialah pengajaran pendidikan seks pada anak usia dini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan usia seksualitas anak. Yang pertama ada fase oral, di mana ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Fase oral adalah masa di mana kepuasan baik fisik maupun emosional berfokus pada daerah sekitar mulut. Kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang paling penting untuk faktor fisik dan emosional yang sifatnya harus segera dipuaskan. Kemudian yang kedua adalah fase anal, terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Fase anal adalah masa di mana sensasi dari kesenangan berpusat pada daerah sekitar anus dan segala aktivitas yang berhubungan dengan anus. Pada masa inilah anak mulai dikenalkan dengan toilet training, yaitu anak mulai diperkenalkan tentang rasa ingin buang air kecil BAK dan rasa ingin buang air besar atau BAB. Kemudian yang ketiga adalah fase palik. Fase palik adalah masa di mana alat kelamin merupakan bagian paling penting. Anak sangat senang memainkan alat kelaminnya yang terkadang dilakukan untuk membuat orang tuanya tidak senang. Masa ini sangat penting untuk perkembangan identifikasi jenis kelamin pada anak. Bagaimana seharusnya anak laki-laki atau anak perempuan bersikap, berpakaian, dan berperan. Jika pada masa ini lingkungan tidak mendukung anak untuk mengidentifikasi dirinya dengan baik, maka anak akan mengalami bias atau ketidakjelasan dalam mengidentifikasi dirinya sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang keempat ialah fase latensi, terjadi pada usia 7 sampai 10 tahun. Fase latensi adalah masa di mana kebutuhan seksual anak sudah tidak terlihat lagi. Anak lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik dan kemampuan intelektualnya yang disalurkan di sekolah ataupun olahraga. Pada masa ini anak sudah dapat mengidentifikasi dirinya dengan baik sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian fase yang kelima ialah fase genital, terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Fase genital adalah masa di mana mulai ada ketertarikan pada lawan jenis, mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, belajar menyanyi, mencintai, butuh akan kasih sayang dan dicintai oleh lawan jenis. Konsep pendidikan seks anak usia dini dalam perspektif Islam. Pada kenyataannya, masyarakat umum memahami konsep pendidikan seks sebagai pemberian informasi tentang alat kelamin dan berbagai macam cara atau posisi dalam berhubungan seks. Sehingga banyak orang tua yang lebih memilih untuk menghindari pembicaraan tentang pendidikan seks dengan anak dan menganggap tabu serta malu apabila membicarakan apa saja yang berhubungan dengan pendidikan seks. Oleh karena itu, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi anak-anak dengan tujuan untuk membimbing dan mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seksual sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan tidak ilegal. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pengenalan anak terhadap pendidikan seks dapat dimulai sejak dini dengan cara diawasi sejak permulaan, dipelihara dan disusuinya oleh wanita soleh dan beragama dengan makanan yang halal. Ketika sudah dapat membedakan sesuatu, maka pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan menanamkan sifat malu, ditentang jika memakai pakaian sutra dan berwarna, dijaga dari pergaulan dengan anak-anak yang membiasakan bersenang-senang, bermewah-mewah, dijaga dari membaca puisi yang mengandung seksual dan dilarang melakukan perbuatan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak diperbolehkan meninggalkan bersuci dan sholat. Diajarkan batas norma-norma agama yang diperlukan.
Dengan demikian, pemahaman dan pemilihan cara mengkomunikasikan serta menginformasikan pendidikan seks yang tepat kepada anak akan menghantarkan anak menjadi insan yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dan sadar akan ancaman-ancaman dan peringatan dari perbuatan zina serta memiliki pegangan agama yang jelas. Nah, berikut merupakan cara mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ialah memberikan nama yang baik untuk anak. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Di antara keindahan ialah memberikan nama yang baik dan tidak memberikan nama yang mengandung makna buruk. Memberikan nama sesuai dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Menghindari pemberian nama yang membuat keraguan-raguan atau yang mempunyai makna ganda. Kemudian yang kedua ialah mengajarkan toilet training. Hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa ada bayi perempuan yang mengompol saat sedang berada di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi tidak merasa terganggu dengan kejadian tersebut, melainkan Nabi meminta air dan langsung menyipratkannya ke bagian yang terkena kencing tersebut. Anak usia 1 tahun sudah dapat diberikan penjelasan tentang cara toilet training yang benar. Setiap sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dibiasakan untuk ke toilet. Dan anak dibiasakan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan ketika akan buang air kecil dan buang air besar. Orang tua dapat melihat gerak-gerik anak ketika akan buang air kecil dan buang air besar, sehingga dapat langsung menuju ke toilet. Kemudian ialah yang ketiga, menghitan dan mengajarkan kebersihan kelamin. Abu Hurairah berkata, fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Mengajari anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin selain agar lebih bersih dan sehat, sekaligus juga mengajari anak tentang najis. Anak juga harus dibiasakan untuk buang air kecil pada tempatnya, ataupun toilet training tadi. Dengan cara ini, akan terbentuk pada diri anak sikap hati-hati, mandiri, dan mencintai kebersihan. Kemudian yang keempat ialah menanamkan rasa malu. Rasa malu harus ditanamkan pada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walaupun masa kecil bertelanjang di depan orang lain. Misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Dan membiasakan anak untuk selalu menutup auratnya serta tidak diperkenankan mandi bersama anak lain. Kemudian yang kelima ialah melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Berikan pakaian dan mainan yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga anak terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak harus diperlakukan dengan jenis kelaminnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berlagak wanita dan wanita yang berlagak meniru laki-laki. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Begitu juga dengan pemilihan bahan baju yang dipakai. Rasulullah SAW bersabda, kaum lelaki dari umatku diharamkan mengenakan kain sutra dan emas, dan kaum wanitanya dihalalkan. Kemudian yang keenam ialah mengajarkan sex education melalui sholat. Pada usia 7 tahun, anak mulai bisa membedakan siapa yang laki-laki dan siapa yang perempuan. Anak sudah mulai dibiasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sangat jelas dalam sholat ada shaf khusus laki-laki dan shaf khusus perempuan. Kita bisa memberikan penjelasan tentang cara menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki dari pusar ke lutut dan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketujuh ialah memisahkan tempat tidur anak dan melarang tidur tengkurap. Ketika anak berusia 10 tahun, naluri seksualnya sudah mulai tumbuh. Anak harus diperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan, penyimpangan, dan degradasi moral. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian mengajarkan sholat bila telah menginjak usia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka apabila seseorang di antara kalian menikahkan budaknya atau pelayannya. Janganlah ia melihat auratnya karena sesungguhnya bagian di bawah pusar sampai lutut termasuk aurat. Anak usia 10 tahun tidak semestinya dibiarkan tidur dalam satu kasur, tapi masing-masing harus tidur terpisah dari yang lain. Hal inilah yang menjadi tuntutan pemisahan sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Nabi.
Dalam hadis riwayat Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk tidur tengkurap karena merupakan cara tidurnya orang yang dimurkai Allah. Tidak diragukan lagi bahwa tidur tengkurap dapat menimbulkan pergesekan yang tercela, membangkitkan birahi dan menggugah naluri seksualitas. Kemudian yang ke-8 ialah mengenalkan waktu berkunjung ke kamar orang tua. 3 ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan orang tua dewasa kecuali dimintai izin terlebih dahulu adalah sebelum sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Dengan pendidikan semacam ini ditanamkan pada anak, maka ia akan menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun dan etika yang luhur. Kemudian yang 9 ialah mendidik anak untuk menjaga pandangan matanya. Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Namun, jika fitrah tersebut dibiarkan bebas lepas tanpa kendali, justru hanya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, jauhkan anak-anak dari gambar, film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi. Dalam riwayat Ibnu Uzaimah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keponakanku, pada hari ini, siapa yang menundukkan pandangan matanya dan memelihara kemaluannya dan lisannya, dosa-dosanya akan diampuni." Kemudian yang terakhir ialah memerintahkan anak perempuan untuk berhijab bila telah balik. Allah telah memerintahkan kepada kaum wanita dan anak-anak perempuan untuk mengenalkan hijab, sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruhan tubuh mereka." Surat Al-Ahzab ayat 59. Rasulullah langsung melaksanakan perintah Allah kepada semua istri, anak-anak perempuannya, dan semua wanita mukmin, hingga perkara hijab telah dikenal dan membudaya di kalangan semua wanita muslimah, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Dari pembahasan tentang pendidikan seks menurut cara sunnah Rasul, dapat dijadikan contoh yang tepat dan relevan dengan keadaan sekarang ini, dengan harapan dapat mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Pendidikan seks bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual atau membawa anak ke pikiran negatif yang menjurus ke arah pornografi. Akan tetapi, pendidikan seks dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pengetahuan tentang aspek-aspeknya, pengertiannya, tujuannya, serta akibatnya yang meliputi bidang biologis, psikologis, dan psikososial, dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agama sehingga hormat terhadap diri sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dikirim ke kolom komentar ataupun WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.